dalam tera yang luar biasa. Kita bersuka cita, memuji dan mengagungkan namanya pada hari ini. Sungguh luar biasa kasih kuasa-Nya bagi kehidupan kita. Biarlah kita semua dapat memuji dan mengagungkan namanya dengan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami bisa memuji, menyembah dan beribadah. Itu semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu. Anugerah-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk merendahkan hati, melembutkan hati, membuka hati kami untuk hadirat-Mu. Kami rasakan walaupun kami harus beribadah di rumah, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan setiap kata yang disampaikan akan memperbaharui, menyegarkan setiap kami. Sehingga setiap kami semakin hari akan dibawa lebih dekat dan lebih dalam mengenal akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hati kami pada hari ini. Biarkan setiap kami, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Berhembus
melepaskan roh kami. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita dan bersorak-sorai meninggikan nama. Ketika kami memuji dan menyembah, tiada batas ruang dan waktu. Dimanapun kami ada, kami bisa memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan Kau selalu memberikan yang terbaik dan terindah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu yel-yel Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu Saudara di rumah. Ketika saya berkata GBI Lamtera, katakan antusias, disiplin, produktif. Yes. Itu adalah satu bentuk antusias kita, bahwa kita berantusias hanya untuk Tuhan. Haleluya. GBI Lamtera, antusias, disiplin, produktif. Yes. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saatnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapa, selidikilah hatiku dan batinku. Biarkan hati kami yang saat ini mungkin kami hancur, hati kami lesu, lemah. Selidiki hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami. Biarkan kami pada hari ini benar-benar memiliki hati yang rela untuk dibentuk. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. selidiki aku Tuhan. Benar Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang
setia. Kau dapati aku tetap setia sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Sembah Dia. Setia Sembahmu. Tetap setia. berjuang bersamamu Bapa. Haleluya. Ini kami ya Tuhan. Kalau yang masih Ini kami ya Tuhan. Inilah hati kami. Ku sembahmu. Inilah kami. Ku sembahmu Kami Tuhan. kau dapati Ku tetap setia. sembahmu. Ku sembahmu. Terpuji Sikiri dan amantara. Sutu kuru dalam masih tiadalah seperti Haleluya. Yesus. Ku sembahmu. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Katakan sama-sama. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Katakan sama-sama. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Yes Lord. Sembah dan puji Ya Tuhan. nuhi Inilah kami, Tuhan. tahtamu. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Yes Lord. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Bapak, kalau sampai hari ini Kau undang kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Berikanlah kami hati yang tetap mau merendah dan memegang akan perintah-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami ketaatan, di mana walaupun mungkin kami sulit untuk taat, tapi kami mau belajar untuk terus merendahkan hati kami Tuhan. Biarlah pagi ini Kau berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami. Sehingga ketaatan yang kami jalankan hari demi hari sampai kapanpun bukan membelenggu kami, tapi akan memerdekakan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang boleh percaya, kita akan berkata,
Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izinkan pada pagi hari ini saya sharing dengan tema ketaatan yang memerdekakan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai hafruta, mengenai orang-orang yang diizinkan untuk kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan dan mengaplikasikannya. Kita punya hafruta, dan secara ideal memang hafruta itu lebih baik kalau dalam satu keluarga, apalagi di musim pandemi. Saudara semua yang mungkin kesulitan untuk berkomunitas sel, saya dorong Anda untuk melakukan hafruta bersama keluarga Anda. Itulah kenapa GBI Lamtera harus punya sebuah kesepakatan kita melakukan yang namanya komunitas sehat. Komunitas sehat itu adalah komunitas yang sehati dan sepakat. Kita bisa lihat di Matius 18 ayat 19. Nah, saya tidak akan mengulang hal yang sama, namun kita akan lebih dalam bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunitas secara sehat, komunitas secara sehati dan sepakat. Nah, kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan untuk mendatang yang diizinkan Tuhan untuk ditanamkan pada kita pagi ini untuk kita sama-sama belajar. Kita lihat di Yohanes pasal ke-14, Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 23. Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 23 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami? Ini sesuatu yang luar biasa yang diimpikan, yang diinginkan banyak orang, bahwa Tuhan tuh menyatakan dirinya kepada kita. Sama seperti Yudas pun bertanya di poinnya adalah, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, luar biasa kan? Bapa dan kami, dikatakan kami artinya Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami di sini bicara mengenai Allah yang esa, Tritunggal yang esa. Pagi ini kita tidak membahas tentang Allah Tritunggal karena Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham sudah membahasnya lebih detail lagi dan lebih bagus lagi. Tapi hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita memegang perintah dari Tuhan dan melakukannya. Maka dialah akan mengasihi saudara dan saya. Kita lihat di versi Amplified Bible dikatakan, masih di Yohanes 14 ayat 21, the person who has my commandments and keeps them in the one who really loves me, and whoever really loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. I will make myself real to him. Artinya, terjemahannya, orang yang memiliki perintahku dan menaatinya. Kalau tadi di versi terjemahan barunya memegang perintahku, di Amplified Bible dikatakan memiliki perintahku dan menaatinya.
adalah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan barang siapa sungguh mencintaiku akan dicintai oleh Bapakku. Dan aku akan mencintainya dan mengungkapkan diriku kepadanya. Aku akan membuat diriku nyata baginya. Ditegaskan lagi bahwa Tuhan akan membuat dirinya nyata bagi saudara dan saya. Di New King James pun juga hampir sama. Dikatakan, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Barang siapa memegang perintahku dan menaatinya, dialah yang mengasihi aku, dan dia yang mencintaiku akan dicintai oleh Bapakku, dan aku akan mencintainya dan mewujudkan diriku kepadanya. Menaati perintah-perintah Kristus, memiliki perintah-perintah Kristus, memegang perintah-perintah Kristus, itu bukan pilihan bagi saudara dan saya. Bagi yang mengingini tentang hidup yang kekal, mengingini tentang Tuhan yang menyatakan dirinya, ini bukan pilihan, ini adalah sebuah keharusan, saudara. Ada 2 poin pada saat kita betul-betul menaati perintah Tuhan, perintah Kristus. Poin yang pertama, ketaatan kepada Kristus sekalipun sebagai manusia tidak pernah sempurna, seharusnya bersifat sungguh-sungguh taat. Ketaatan merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih kita baginya. Maka kita sudah selayaknya berterima kasih kepada Kristus. Semua usaha kita yang tidak pernah sempurna ini, ya toh, tetap untuk berusaha menaati perintahnya, sehingga benar-benar merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan, ini aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Poin yang kedua, kepada orang yang mengasihi Kristus serta berusaha untuk senantiasa mentaatinya, mentaati perintahnya, Kristus menjanjikan kasih yang khusus, kasih karunia dan kehadirannya yang mendalam. Saya berikan contoh pada Anda. Seandainya Anda itu punya anak, kebetulan kami dipercaya sama Tuhan anaknya cuma 1, anak tunggal. Saya masih ingat pada saat kami harus keluar ke rumah dan tidak bisa menjaga anak kami, maka kami mempercayakan kepada suster. Maka kami akan ngomong ke susternya itu dengan briefing yang kuat untuk hal-hal yang harus ditaati. Sehingga perintah-perintah guidance yang kami katakan ini harus dipegang teguh, ditaati. Itulah kenapa dikatakan kita memegang perintah dan mentaatinya. Tentu kami akan membriefing, Sus, kalau pegang bayi, nanti kalau sebentar lagi bangun, tolong susunya 3 taker ini ya Sus ya, sendok taker ini. Airnya panasnya sekian, bisa dilihat pakai tangan, sekian cc. Susunya ini, kalau itu susu kaleng. Lalu nanti kalau bangun ya toh, tolong kalau ngajak ngomong-ngomong sama anak kami yang masih bayi ini pakai masker. Supaya kalau kita mungkin habis makan pedas atau kita habis makan sesuatu yang menyengat kayak pete, jengkol gitu kan, nggak sampai membuat bayi itu pusing gitu kan. Sehingga tuh briefingnya ketat. Dan ingat loh Yesus ya, diawasi. Itu sebuah perintah di mana pada saat orang tuanya, saya dan istri saya ini meninggalkan tempat sebentar, kita berusaha ditaati, kan?
ada dua hal yang bisa dilakukan oleh seorang babysitter pasti, seorang suster. Yang pertama, mentaatinya persis seperti yang diajarkan. Atau yang kedua dalam artinya gini, ya yang penting kan enggak mati toh Bu. Yang penting bayinya kan masih hidup, yang penting kan enggak meninggal. Sehingga pada saat tidak ada kedua orang tuanya itu adalah saat-saatnya si suster ini atau babysitter itu untuk memanjakan diri dulu. Mungkin ya toh dia sudah nyimpen jengkol sama pete yang siap disantap, ya kan? Mumpung majikannya enggak ada, ya kan? Sambil mendengarkan lagu ya, lewat handphonenya, speaker dibesarkan. Begitu anaknya bangun sambil berjoget ria, ngasih susunya 3 sendok taker, cukup 1 sendok saja, yang penting air hangat diminumkan. Bisa nggak? Bisa. Itulah kenapa sekarang banyak orang tua yang memakai CCTV di kamar bayinya, betul kan? Sehingga walaupun pergi bisa dilihat yang terjadi itu apa. Sekarang banyak kan Bapak Ibu teknologi-teknologi yang untuk memantau. Dan nanti pada saat pulang ketahuan. Mungkin bayi Anda ketop sambil mau pingsan, mungkin bau jengkol, kita juga nggak tahu. Siapa tahu babysitternya habis makan jengkol atau pete gitu kan. Tapi intinya adalah kalau kita sebagai orang tua itu aja punya guidance dan perintah kepada wakilnya yaitu babysitter kita untuk menjaga anak kita, apalagi Tuhan Bapak Ibu. Anda itu kalau di dunia ini berhafruta dengan orang tua Anda atau dengan teman Anda, percayalah Tuhan pun juga memberikan perintah, guidance yang harus dipegang dan ditaati. Kalau tuannya senang, babysitternya akan dapat banyak hal. Bisa dapat naik gaji, diajak pergi ke luar negeri, ya kan? Dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Sama Bapak Ibu. Lah masalahnya banyak orang itu dikasih perintah oleh Tuhannya, mereka itu merasa tidak merdeka, gitu kan? Wah, gak iso bebas hidupku ini. Gini gak boleh, gitu gak boleh loh. Yang gak boleh itu siapa? Bebas Ibu. Makanya hari ini saya mau sharing bagaimana caranya ketaatan kita yang kita lakukan ini walaupun belum sempurna tapi kita berusaha sempurna, tapi bukan membelenggu tapi memerdekakan kita. Poin yang pertama, bebaskan, pastikan Anda bersama dengan saya membebaskan dari masa lalu yang tidak baik. Anda tahu perbedaan antara yang dialami oleh Simson dengan Yusuf. Simson diurapi Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, ya kan? Tapi karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Tuhan undur dari dia nggak kerasa. Minggu lalu saya sudah cerita juga, berapa banyak hal yang kita tuh simpan dalam hati. Kita minggu lalu belajar mengenai Rahel, istrinya Yakub. Ada iri, ada dendam, ada kompetisi, ya kan? Ada kemarahan. Sehingga dia nggak sadar kalau Tuhan tuh sudah pindah kos keluar. Dia nggak sadar. Mungkin saudara dan saya nggak sadar bahwa Anda itu menyimpan sesuatu dalam hati yang bertumpuk-tumpuk sehingga Anda lupa dan tidak sadar Anda dan saya itu sudah melenceng dari garisnya Tuhan. Itulah kenapa kalau minggu lalu saya cerita kalau saya mengaku dosa nggak pernah sekolah minggu, bagi saya itu cuman sebuah alasan supaya nggak ke gereja aja. Karena saya lebih senang gojekan sama saudara saya. Sehingga kalau dimarahi sama romonya disuruh pulang dari gereja, wah saya malah ada alasan buat ayah saya tinggal ngomong, dosa gereja lagi Dedi, soalnya romonya galak, sebabnya aku dosa gereja.
Mungkin Anda ke gereja, ke GBL Lantera, sebenarnya Anda sudah jauh dari Tuhan, ya toh, pengen punya alasan enggak ke gereja, tiba-tiba pulang dari gereja, helmnya ketuker, terus Anda marah-marah, gara-gara helmnya ketuker, lebih baik harusnya ke gereja sekalian. Wah, nanti kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, ditanya, kenapa enggak kerja lagi? Coba Anda jawab, helmnya ketuker Tuhan. Coba Anda jawab gitu, berani enggak? Memangnya Tuhannya helm apa? Nanti kalau nggak diseberangkan sama sapamnya, yang lain diseberangkan, Anda kelewatan satu, nggak diseberangkan, marah. Gara-gara sapam nggak nyeberangin saya harus lihat kiri kanan nambah repot. Wes orang sah gerejo-gerejoan lah kan. Padahal itu cuma alasan bahwa Anda tuh memang sudah nggak pengen ke gereja. Bedanya apa sama Simson? Aku ki durapi, kuat. Saudara, Daud melawan Goliat. Saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya lawan Goliat itu Simson. Kecil pasti. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dari seorang hakim yang terhormat, Simson berawal dan berakhir jadi pelawak. Cuma diketawain orang, matanya buta, dicunggil dua. Ya kan? Yusuf. Tuhan merindukan orang-orang seperti Yusuf. Yang masa kecilnya sempat dimanja, terus dibuang jadi budak, terus sampai diangkat Tuhan lagi, bahkan pada saat dirayu istri Potifar, tetap gak mau, jempol. Saudara. Yusuf berani melupakan masa lalunya. Mungkin dia punya banyak alasan untuk kepahitan sama saudara-saudaranya. Tapi dia tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Anda tahu tentang kejatuhan Daud dan Batseba? Waktu saya ikut sekolah Alkitab, pembicara dari luar negeri, pendeta dari luar negeri berkata gini. Dia menjawab kemungkinan besar dosa Daud dengan Batseba adalah karena kutuk keturunan katanya. Daud berkata bahwa dia dikandung dalam kelemahan. Iniquity itu kejahatan. Jika dikandung dalam hubungan suami istri, maka tidak akan dikatakan dikandung dalam kelemahan daging. Saat Samuel minta Isai, ayah Daud, mengumpulkan semua anaknya, ternyata Daud tidak dipanggil. Daud saat itu sedang mengembalakan kambing domba. Padahal mengembalakan kambing domba menurut pendeta ini itu bukan tanggung jawabnya seorang anak, ya memang benar. Tapi tugas seorang budak. Sehingga dari 8 anaknya hanya 7 yang ditemukan sama Samuel. Daud ada di Padang mengembalakan kambing domba. Nah, singkat cerita, mana anakmu yang 7 ini bukan. Wah, ada satu lagi, baru dipanggilkan. Baru diomong sama Samuel, lah ini yang diurapi Tuhan. Setelah Daud diurapi Samuel sebagai Raja Israel, Isai tidak mengistimewakan Daud. Dan memerintahkan Daud untuk kembali mengembalakan domba. Para ahli menyimpulkan kemungkinan besar, tapi ini hanya kesimpulan para ahli loh ya Bapak Ibu. Ini pun juga saya mengingat saat sekolah Alkitab dulu, dikatakan oleh pendetanya. Para ahli menyimpulkan kemungkinan besar Daud bukan dari istri sah dari Isai. Daud tidak kebal dengan penolakan-penolakan keluarganya di masa lalu. Dan hari ini saya harus ngomong Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita harus bebas dari ikatan masa lalu. Baik masa lalu Anda positif maupun masa lalu Anda negatif. Positif itu artinya masa lalu yang penuh keberhasilan, prestasi, jabatan yang luar biasa. Maupun yang negatif, masa lalu yang kurang baik, ya kan? Yang tidak enak, lah itu harus dibebaskan dulu. Saya memberikan sebuah ilustrasi buat Anda. Anjing diikat dengan tali pada sebuah tiang. Setiap kali memberontak, pasti tali itu akan mencekik lehernya, menyakiti lehernya. Suatu kali, tuan anjing ini yang punya anjing itu ngasih makanan dengan jarak di luar jangkauan dikit aja. Jadi misalnya talinya anjing segini nih.
ngasih makannya tuh di luar dikit di sini. Jadi kalau anjingnya deng enggak bisa. Sengaja ditaruh sedikit lebih jauh di luar jangkauannya anjing. Saat anjing itu berontak karena lapar, nyari makan, semakin berontak, semakin luka. Anda tahu? 3 hari berontak, lehernya berdarah buahnya. Karena dia jengkel, tinggal sedikit loh dapat makanan. 3 hari gak nyampe makanannya, jengkel. Anda tahu? Anjing menimbulkan yang namanya the pain inside, luka yang di dalam. Kalau luka sudah di dalam, ini yang bahaya. Setelah dilepas rantainya, karena kalau diteluskan meninggal, enggak, 3 hari enggak makan. Begitu rantai dilepas, Anda tahu, anjing yang tadinya lapar, tapi sudah punya luka di dalam, dilepas loh rantainya, dia tidak menghampiri makanannya. Dia enggak. Padahal sebenarnya rantai sudah dilepas, dia tinggal jalan makan. Tidak menghampiri makanannya. Saudara dan saya bisa punya kenangan indah maupun kenangan buruk. Beberapa kenangan bisa membuat saudara dan saya sangat terkekang oleh masa lalu. Bukan hanya luka di dalam, mungkin kepuasan yang di dalam. Sehingga Anda selalu hidup terngiang-ngiang oleh masa lalu. Dan saya beritahu, itu namanya kesakitan di dalam jiwa, saudara. Dan kesakitan ini sering menghalangi saudara dan saya untuk membuat yang Tuhan mau. Kesakitan ini menghalangi saudara dan saya dalam ketaatan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan patahkan, bebaskan semua kekang dari masa lalu kita. Sehingga tidak ada masa lalu yang bisa mengejar kita lagi. Itu poin yang pertama. Ketaatan yang memerdekakan. Poin yang kedua adalah kebebasan dari kebutaan. Pak, saya enggak buta. Banyak anak Tuhan memang tidak buta secara lahiriah, tapi hidup dalam kebutaan hati. Mata fisik normal semua, bagus, sehat, tapi tidak bisa melihat pengharapan dan hal-hal yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di masa yang akan datang. Contoh, kita baca di Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai 19. Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai 19. Saya akan bacakan buat Anda. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Perhatikan baik-baik, Allah memperhatikan anak yang dibuang atau memperhatikan Hagar? Allah mendengar suara anak itu, bukan mendengar Hagar. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu, bukan suaramu. Mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar yang fisiknya normal tapi buta.
Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Kalau Anda merasa bahwa hidup Anda itu tidak enak dan tidak harmonis bersama orang tua Anda, saran saya tetap hormati orang tuamu. Berdoalah kepada Tuhan karena Allah pun mendengarkan doamu. Seperti anak ini yang sudah dibuang, didengarkan tangisannya oleh Allah, dan Hagar sebagai orang tua yang buta dibukakan matanya dan melihat sumur sehingga bisa memberikan minum pada anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutaan itu menciptakan kepanikan. Kalau kepanikan terjadi, itu yang membunuh kita, bukan Tuhan yang membunuh kita. Karena kita tidak bisa melihat pengharapan yang sudah Dia berikan untuk masa yang akan datang. Seorang pastor besar yang namanya Pastor Kong Hee bereksperimen dengan 2 tikus. Kedua tikus dimasukkan dalam 2 kotak berisi air. 1 kotak disimpan di ruang yang gelap total. Yang 1 lagi tikusnya dimasukkan di kotak berisi air di tempat yang terang, di ruang yang terang. Pastor Kong Hee membuat sebuah kesimpulan bahwa saat makhluk hidup dalam keadaan yang gelap, tidak bisa melihat apa-apa, maka tikus itu tidak ada harapan. Dia merasa tidak ada harapan. Tikusnya panik, frustasi, dan menggerus tenaganya sehingga akhirnya tenggelam dan mati. Tikus yang di ruang terang masih melihat ada harapan, melihat cahaya, sehingga dia punya daya juang, sehingga dia bertahan hidup lebih lama. Matinya bukan karena tenggelam, matinya karena kelaparan dan kasih makan. Bagaimana saudara dan saya bisa memilih untuk memiliki, memegang perintah Tuhan dan menaatinya? Bagaimana caranya kita bisa memegang perintah Tuhan dan menaatinya? Kalau saudara dan saya hidup dalam kebutaan terus-menerus, bukan? Orang percaya harus punya kemampuan melihat sehingga selalu memiliki pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan, saudara. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pengharapan itu diletakkan seperti sauh. Anda tahu sauh itu apa? Sauh itu sebuah alat yang berat, yang berkait, dibuat dari besi, yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut, supaya kapal yang besar tadi itu bisa berhenti. Sauh itu jangkar. Kalau saudara mentaati firman Tuhan, dikatakan di awal, Tuhan akan menyatakan diri kepada Anda dan saya. Punyailah pengharapan, jangan buta terus, saudara. Yang ketiga, supaya kita bisa mentaati dengan merdeka, bukan membelenggu, tapi dengan merdeka. Poin yang ketiga, saudara dan saya harus punya kebebasan di bidang keuangan. Lah ini yang berat, Pak. Saya punya utang, Pak. Saudara, banyak orang sudah cukup limpah materi, enggak punya utang, itu aja belum bebas kok. Masih ada harta yang mengikat kehidupannya. Anda tahu? Saat Musa berkali-kali menawar kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun untuk menyembah Tuhan. Bangsa Israel menyembah Tuhan di padang gurun. Permintaan terakhir Firaun apa? Harta dan ternak tidak boleh dibawa. Anda tahu kenapa? Karena Firaun tahu, di kitab Matius pun juga ditulis, Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kamu boleh nyembah Tuhan, enggak apa-apa. Tapi harta dan ternak enggak boleh dibawa. Ya pasti orangnya balik lagi. Di mana hartanya berada, di situ hatinya berada.
Harta itu bisa mengikat saudara dan saya. Saat kita mengalami kebebasan dalam hal keuangan, Tuhan ingin pakai hidup kita dengan luar biasa. Tuhan ingin pakai hidup kita dengan berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan artinya bukan banyaknya jumlah uang kita, tapi kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, bagaimana sikap kita setiap kali ada proyek dari Tuhan, tugas dari Tuhan. Sekitar 2 minggu ini, waktu saya jalan pagi, olahraga gitu ya, ada sebuah diskusi singkat, saya tuh curhat sama Roh Kudus. Tuhan, pandemi gini nih ya, Jakarta ini sudah mau di PSBB, kelihatannya wong kayak gini, Semarang enggak tahu. Nanti Natalan ya, Pastor Tika sudah ngasih saya, nanti mau bagaimana ini? Mau buat kalender atau bagaimana? Lah piye itu Tuhan? Lah nanti kalau boleh Natalan, kalau enggak boleh. Lah kalau boleh loh Tuhan cuma 1 jam. Dari dulu bertahun-tahun, setiap kali Natalan, minta sponsor terus. Gereja tuh gak punya uang Tuhan, curhat terus. Nah ini gimana? Ada dalam hati ngomong gini, kamu gak perlu minta sponsor, kamu berkati orang-orang sekitar Lantera. Berkatinya gimana Tuhan? Wong ya Pastor Tika tuh ya gak kurang-kurang ke balai kota, making. Ini suruh berkati gimana? Biarkan mereka berkarya, bertalenta. Kamu kan pernah lihat toh? Indonesian Idol, American Idol. Lah terus kamu buat toh Lantera Idol. Waduh iki. Masa pandemi gaya buat Lantera Idol ini terus gimana? Ketemu aja sulit. Dia mau nyanyinya gimana? Wong ketemu ibadah aja cuma dibatasi 1 jam. Ya online semua toh nak. Wah iya bener ya. Langsung saya telepon Pak Petrus Hirnowo, Direktur dari MLG, masih mulai group, dibuat konsepnya. Anda tunggu saja tanggal mainnya. Pendaftarannya, bagaimana ngisi formnya dan segala macam. Anda bisa mengirim hasil karya Anda hanya di syuting, direkam, dikirim ke via Google Drive ataupun via hotline via WA. Nanti akan disebarkan flyer brosur semuanya sampai ke kelurahan, kecamatan sehingga mereka semua saat pandemi bisa berkarya. Berhafruta sama anaknya. Berhafruta. Bisa satu keluarga, bisa grup, bebas. Tampilkan talenta Anda, kan? Berhadiah sampai 5 juta rupiah. Nanti tunggu Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau itu dikasih inspirasi sama Tuhan, dikasih tugas, ya diaminkan dan antusias. Saya anggap sebuah kehormatan kalau Lantera ini masih diizinkan untuk berkreasi di dalam Tuhan, memberkati banyak orang. Sehingga mereka bukan lagi merasa aduh pandemi, tapi mulai semangat lagi. Ya? Yang keempat, poin yang keempat supaya kita ketaatan dengan merdeka yaitu kebebasan dari rasa takut. Dalam Alkitab ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut. 365 kali jangan takut. Ini tidak kebetulan. Sebenarnya Tuhan mau mengingatkan anak-anaknya, saudara dan saya itu setiap hari. Karena setahun ada 365 hari kan saudara. Setiap hari ngomong apa? Jangan takut. Di depan Tuhan ketakutan adalah masalah yang serius bagi semua anak-anaknya termasuk kita. Makanya setiap hati anak-anaknya, setiap hati saudara dan saya dikasih vitamin, dikasih vaksin. Walaupun musim pandemi, Anda disuntik vaksin.
jangan takut. Karena setiap hari ada kemungkinan saudara dan saya itu takut. Dan ketakutan itu bisa merusak iman, merusak kehidupan dan lain-lain. Saudara gak usah nunggu masa pandemi. Kami itu ngalami badai. Itu sejak dulu udah berkali-kali Bapak Ibu. Yang tahu ya banyak. Tapi orang kalau diceritai kami ini ngalami badai. Gak percaya. Gak mungkin. Pak Agusta Buminar itu uangnya banyak. Bos besar. Gak mungkin ngalami badai. Uripe pasti enak. Bapak Ibu semuanya. Kalau kami ini bukan karena Tuhan. Sudah geblak Bapak Ibu. Tapi orang kalau ketemu saya, nggak mungkin. Hoki, bos besar, selalu ngomong gitu. Ya tak amini saja. Istri saya itu ya, sampai diomongin sama mertua saya. Istri saya itu kan lebih mungil, imut-imut gitu kan. Badan sekecil itu aja natai badai, santai, guya-guyu. Mertua saya ngomong apa? Wah luar biasa, tetap kalem nih wajahnya. Saya ngomong apa? Itu kalau bukan Tuhan itu ora mungkin. Loh kenapa sih? Kenapa kok istri saya bisa kuat padahal tubuhnya lebih mini dari saya? Loh kenapa sih kecil tapi kok kuat? Ya karena istri saya berulang kali setiap malam, setiap pagi jam 3 subuh berlutut dan bersujud. Tuhan kasih kami itu solusi. Doa Bapak kami berpuluh-puluh kali diulang terus. Sampai istri saya ngomong gini, ada suara tadi pagi. Ngomong apa suaranya? Suaranya berwibawa banget. Ngomong gini, jangan takut. Tiba-tiba ketakutanku tuh hilang begitu saja. Ini loh namanya keberanian dari Tuhan. Bukan diusahakan sendiri. Minta Tuhan kita dibebaskan dari rasa takut. Dan sudah disuntik vaksin saudara. Jangan takut lagi. Yang terakhir yang kelima. Karena waktu, kalau Anda ingin tahu bagaimana progres pembelajaran kita, saya undang Anda untuk hadir ibadah offline. Jam 9 pagi sampai jam 10. Yang sore jam 5 sore sampai jam 6 sore. Karena kalau melalui online begini terbatas. Yang kelima, kebebasan dengan tanggung jawab. Orang yang taat hidup dalam ketaatan dengan Tuhan yang memerdekakan. Yang kelima itu kebebasan dengan tanggung jawab. Freedom with responsibilities. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berikan kebebasan pada manusia. Dikatakan di kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Semua kebebasan yang saudara dan saya peroleh harus dilakukan dengan tanggung jawab. Gak boleh semaunya, tidak boleh merugikan orang lain. Baik itu kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bertindak. Ingat baik-baik, jangan semaunya, jangan merugikan orang lain. Jika anak Allah membebaskan kita, jika Yesus Kristus sudah membebaskan dengan disalibkan, maka kita sebenarnya harus tahu saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Tapi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kebebasan yang kita jalankan akan merusak. Tidak membawa kebaikan, tapi malah mencederai dan merugikan orang lain. Dan saya beritahu, Anda bukan cuma merugikan orang lain, Anda merugikan kepentingan kerajaan Allah. Saya ingatkan lagi saudara, berhafrutalah, berpasangan dengan keluarga Anda, dengan istri Anda atau suami Anda, dengan anak Anda, berhafrutalah, bertumbuh di dalam Tuhan. Pastikan saudara memegang ketaatannya dan melakukannya.
Pada saat Anda memegang ketaatannya, memegang perintah Tuhan dan melakukannya, maka saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, dan barang siapa mengasihi, Yohanes mengatakan, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tim musik maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kalau Kau izinkan kami untuk selalu berada di bawah kaki-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu, sehingga apa yang Kau ajarkan dapat kami lakukan. Firman itu akan hidup dalam kehidupan kami dan menjadi daging, Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang sungguh penuh dengan pengharapan. Dan kami tahu Bapa, bahwa apapun yang terjadi itu semua karena kehendak-Mu saja. Roh Kudus, apa yang kami sampaikan ini terbatas, tapi Kau akan membuatnya jauh lebih tidak terbatas. Kau jangkau anak-anak-Mu, baik yang ibadah online maupun offline. Semuanya dalam kendali Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, berikanlah kami hati yang terus ingat bahwa kami memegang dengan ketaatan dan kami melakukannya. Dan semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita berkata, amin. Saudara, barusan saya diingatkan lagi kemarin hari Minggu yang lalu kebaktian yang sore jam 5 sampai jam 6. Saya kaget waktu worship leader kami, Ibu Sagita, memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dia menceritakan bahwa pada saat dia tuh berusaha taat, tanya Tuhan, kami mau memberikan berapa? Ternyata diarahkan untuk memberikan semuanya. Bu Sagita cerita, semua yang di dompet itu dimasukkan dalam persembahan. Dia lihat-lihatan sama suaminya sambil dia tanya, nanti pulangnya bagaimana ya? Tidak tahu. Pulang dari dia ke gereja ibadah, dia memberanikan diri ke ATM. Singkat cerita, saat ke ATM dia lihat, dia kaget karena dia punya saldo di mana jumlah yang tadi diberikan untuk persembahan pada Tuhan dengan ketaatan, yang dia terima itu lebih besar sampai yang diberikan tadi itu cuma 10%. Dia terima yang 100% di ATM ada. Jadi yang di ATM itu kalau dibuat persepuluhan, ya persepuluhannya itu tadi yang masuk dalam kotak persembahan. Gila tuh saudara. Saat saya naik ke atas untuk saya mulai berkhotbah, karena itu adalah kesaksian terakhir sebelum saya berkhotbah, saya ngomong gini ke jemaat. When you get what you want, that's God's direction. Ketika saudara dan saya mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah yang namanya arahan direction dari Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan, belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, when you don't get what you want, that's God's protection. Ketika Anda belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu justru malah proteksi dari Tuhan. Anda diproteksi Tuhan sedemikian rupa, sehingga kasih-Nya itu meluap buat saudara dan saya. Sehingga kalau Anda mau taat saja, walaupun keinginan Anda itu belum dijawab Tuhan, tapi Anda mau taat seperti kehendak Tuhan, percayalah, kalau keinginan Anda diberikan, itulah yang namanya God's direction, arahan dari Tuhan. Tapi kalau keinginan kita belum dijawab, masih ditunda Tuhan, itulah yang namanya God's protection. Tuhan punya proteksi ilahi yang tahu saat kapan yang paling tepat memberikan kepada saudara dan saya.
Mari kita bernyanyi sama-sama satu pujian. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. angkat hatimu pada Tuhan. Sungguh-sungguh saudara, hiduplah dalam ketaatan senantiasa. Karena semuanya itu akan dinyatakan, dirinya akan dinyatakan dalam saudara dan saya. Nyanyikan lagu ini dengan penuh hikmat dan kesungguh-sungguhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah seluruh keluargamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Dan diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Di mana engkau masuk dan keluar selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Dan biarlah semua berkat yang luar biasa dari Tuhan, dari berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai semua dari kita. Dan Tuhan memberikan kesehatan untuk semuanya sampai semuanya ini berlalu. Tuhan selalu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita semua yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.